Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh salam sepak bola untuk penggemar sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Kembali lagi di Bindanial Channel. Kali ini kita akan membahas Persib Bandung, di mana nanti malam tanggal 18 Februari bertepatan dengan tarawih pertama ya untuk umat Islam, karena tanggal 18 itu Ramadan hari pertama di Indonesia. Jadi mungkin bertepatan dengan taraweh, karena pertandingan ini dijalankan di jam 7.15 malam. Persib Bandung akan menjalankan leg kedua di ACL 2 melawan Ratchaburi. Seperti kita tahu, pada leg pertama Persib Bandung kalah telak 0-3. Jadi Persib Bandung minimal harus menang 3-0 atau kalau bisa sih lebih 4-0 untuk lolos ke putaran selanjutnya, putaran 8 besar. Karena di 16 besar ini sangat berat ya tugas Persib Bandung, yaitu membalikkan skor 3-0. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nothing impossible, itu misi kita Persib Bandung dalam menjalankan leg kedua ini. Karena banyak contoh di Liga Champion, kekalahan 0-3 itu bisa dibalikan. Kalau tidak salah juga Liverpool pernah membalikkan keadaan melawan Barcelona, dan Barcelona juga pernah membalikkan keadaan di leg kedua melawan PSG kalau tidak salah. Jadi apa yang dijalankan Persib Bandung ini bukan suatu kemustahilan, tapi kemungkinan itu pasti ada. Jadi bobotoh harap berdoa yang banyak agar Persib Bandung bisa membalikkan keadaan di leg kedua ini. Karena saya rasa di leg pertama Persib Bandung tidak kalah kualitas melawan Ratchaburi. Persib bisa mengimbangi permainan, walaupun penyelesaian akhir sih paling kurang pada leg pertama, karena banyak peluang sebenarnya yang dimiliki oleh Persib, tapi Persib kurang klinis. Tidak ada gol yang dihasilkan oleh lini depan Persib, sehingga lini belakang seperti frustasi dan hilang konsentrasi, terutama Dewangga. Apabila turun lagi di pertandingan kali ini, mungkin bisa jadi pelajaran di leg pertama, di mana dia kurang disiplin dalam menjaga areanya, terlalu banyak memberi space, karena banyak pemain dari Ratchaburi yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung, terutama Nugeba itu yang sering merepotkan lini pertahanan Persib, terutama di sebelah Dewangga. Lalu kapten mereka KW Prom itu juga harus diwaspadai di gol kedua, di mana dia bisa mengecoh Andre Jung di sebelah kanan, lalu bisa mengirimkan umpan bebas ke Mutombo. Itu juga harus diwaspadai oleh lini belakang Persib. Dan duet mereka yaitu Denny Junior dan Gleison kalau tidak salah, itu juga harus diwaspadai. Jadi Persib harus bermain lebih disiplin untuk leg kedua ini apabila ingin lolos. Jadi harus bermain sempurna lah, karena 3-0 itu bukan defisit yang sedikit. Butuh kerja keras dan disiplin untuk membalikkan keadaan 0-3 ini. Jadi lini tengah Persib juga harus bermain kreatif, tidak gampang frustasi, karena di leg pertama, di akhir-akhir pertandingan sepertinya sudah frustasi, ditambah sudah lelah juga. Terlihat Tom Haye juga sangat lelah. Jadi untuk perkiraan susunan pemain, saya harap sih Kakang bermain di sebelah kanan ya. Seperti lawan Persija, Kakang bermain cukup bagus ketika mengantongi Maxwell. Mudah-mudahan Kakang bisa turun di pertandingan ini. Di tengah, dua back tengah itu
Julio Cesar belum bisa bermain karena masih cedera kabarnya. Jadi kemungkinan besar sih masih Matricardi dan Barba. Mudah-mudahan duet ini cukup kompak dalam leg kedua ini. Di kiri ini sangat krusial. Putros sih awal-awal Liga Indonesia bisa diturunkan di back kiri. Mudah-mudahan Putros bisa turun di back kiri atau Reinders mungkin dikembalikan di back kiri untuk menggantikan Dewangga yang bermain tidak baik di leg pertama. Di tengah dua pivot, Marklock juga belum bisa turun kabarnya. Jadi kemungkinan Adam Alis di situ atau Tom Haye di situ mungkin dengan Goicoechea pada leg pertama juga bermain cukup buruk. Tidak bisa menjaga kedalaman lini tengah untuk melapisi pertahanan. Jadi mungkin Goicoechea atau Reinders bisa di situ juga ya. Di depan itu di tiga belakang striker itu Beckham bisa bermain, mudah-mudahan bisa bermain dari awal Beckham karena infonya sudah pulih dari cederanya. Dan di kanan mungkin William Barros. Di tengah itu antara Haye dan Adam Alis juga bisa di situ. Di striker tunggal mungkin harapan saya sih Ramon Tangki ya. Ramon Tangki diturunkan di awal pertandingan, mudah-mudahan dia fit. Karena di leg pertama Andri Jung itu cukup buruk juga. Tidak bisa banyak membuat peluang. Jadi mudah-mudahan Ramon Tangki bisa diturunkan jadi starter. Tapi tidak banyak sih perubahan di Persib. Mungkin di striker aja yang harus diganti. Jangan Andri Jong diturunkan jadi starter. Dan Berginho juga mungkin bisa diganti oleh Beckham Putra kalau dia fit. Mungkin bisa jadi pilihan. Karena kita tahu kualitas Beckham itu sangat kreatif ya. Sangat merepotkan untuk lini pertahanan lawan. Dan umpan-umpannya juga sering membuat kesulitan di area penalti lawan. Jadi mudah-mudahan Beckham bisa turun dari menit awal. Dan mudah-mudahan kuncinya Persib Bandung bisa mencuri gol cepat agar harapan itu bisa tumbuh kalau gol cepat. Karena kalau baru gol-gol di babak kedua itu kadang-kadang tim itu frustasi. Itu yang harus dihindari oleh Persib. Jangan gampang frustasi karena tidak bisa mencetak gol. Jadi mudah-mudahan bisa gol-gol awal di awal-awal babak pertama sehingga semangat pemain Persib untuk membalikan keadaan itu makin meningkat. Dibandingkan kalau gol itu baru lahir di babak kedua itu akan sulit posisi buat Persib Bandung. Tapi kita tahu Bojan Hodak itu sangat cerdas ya, terutama dalam membalikan keadaan karena sudah banyak track record dia di Liga 1 atau di ACL 2, dimana ketika posisi tertinggal dia bisa mendapatkan solusi. Jadi mudah-mudahan Bojan Hodak bisa mengeluarkan sihirnya, kecerdasannya di leg kedua ini, karena sangat berat ini. Mungkin pertandingan terberat Bojan Hodak di leg kedua ini karena harus membalikan keadaan 3-0. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan kita berdoa para bobotoh, harapan itu masih ada. Jangan patah semangat. Kita harus yakin kita bisa balikan keadaan 3-0 ini. Mudah-mudahan 4-0 atau 3-0 lah minimal agar ada perpanjangan waktu. Dan penalti mungkin juga itu jadi PR buat Teja Pakualam. Ya, mungkin itu aja untuk prediksi saya sih. Insya Allah Persib bisa membalikan keadaan kalau gol-gol lahir di menit-menit awal seperti Ratchaburi lakukan di leg pertama, dimana dia bisa mencuri gol di menit keempat ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh Persib Bandung di leg kedua ini, bisa gol di menit-menit awal yaitu di bawah menit 10. Kalau itu bisa, bukan mustahil Persib Bandung bisa mengembalikan keadaan dan lolos ke 8 besar.
Jadi Persib Bandung harus mewaspadai Nugeba, kapten mereka Koy Prom. Tanah pencetak gol 2 gol di leg pertama juga harus diwaspadai, dan duet striker mereka Junior dan Gleason. Mungkin itu 5 orang itu tuh harus dikunci oleh Persib Bandung. Lini tengah Persib juga, gue Kocia harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik di leg kedua ini kalau diturunkan jadi starter. Tom Haye juga harus lebih sabar dalam mengatur staminanya, karena terlihat di leg pertama itu sangat lelah di akhir-akhir pertandingan. Ya mudah-mudahan lah, insya Allah Persib Bandung bisa balikan keadaan. Oke, untuk Persib Bandung mungkin itu aja. Sementara di lanjutan BRI Super League pekan 21 hampir tidak ada kejutan ya. Mungkin perkiraan saya Bayangkara ini akan membuat kejutan di leg kedua, di putaran kedua ini. Sedikit ada menjadi kenyataan, karena Bayangkara bisa menang 2-1 di kandang Persebaya. Itu kejutan di pekan 21, karena kita tahu Persebaya semenjak ditangani oleh Bernardo Tavares belum pernah kalah. Tapi pada pertandingan kali ini CDB cukup bersinar ya. Rio Matsumura tuh juga membuat kipas umpan asis ke CDB. Gol kemenangannya di menit 45. Malah tertinggal dulu Persebaya di pertandingan kali ini 2-0 sebelum dikecilkan kedudukannya melalui Perovic. Jadi kiprah Bayangkara di putaran kedua ini cukup harus kita perhatikan, karena sangat berbahaya, apalagi setelah Rio Matsumura masuk nih dari Persija. Duet mereka CDB dan Dombia juga, pemain baru mereka juga cukup bagus. Jadi harus diwaspadai oleh peserta BRI Super League lainnya. Sementara itu Persik bermain seri 2-2 melawan menjamu PSM Yogyakarta. Dewa United menang di kandang PSM Makassar 2-0. Persija di big match lainnya, Persija bisa mengalahkan Bali United 1-0 melalui gol Gustavo. Bali United juga harus hati-hati, ini permainannya buruk sekali di pertandingan kali itu. Seperti tidak ada pola. Persija juga banyak membuang peluang. Kalau Persija lebih klinis mungkin lebih dari 3 gol itu Bali United kalah. Karena saya rasa Bali United sangat buruk pada pertandingan kali itu. Di akhir pertandingan juga supporter Bali United melakukan unjuk rasa ya untuk perbaikan Bali United ke depan, karena beda seperti Bali United ketika ditangani oleh Teko, di mana dia selalu ada di papan atas. Tapi kali ini padahal pelatih mereka cukup bagus, tapi terlalu gampang dikalahkan di kandangnya Bali United. Lalu Persita di terakhir juga menang 2-1 melawan PSBS Biak. Jadi untuk klasemen sementara tidak ada perubahan. Persija bisa memperkecil jarak dengan Persib dan Borneo. Walaupun Persib dan Borneo ini tidak bermain karena diundur ya menjadi 15 Maret kalau tidak salah, untuk memudahkan Persib Bandung menghadapi leg kedua di ACL 2. Jadi Liga 1 mengundur jadwal Persib berlawan Borneo. Jadi Persib lawan Borneo belum bermain, tetap poin Persib 47, Borneo 46. Persija karena menang jadi 44 sekarang, diikuti oleh Malut. Malut juga menang 2-0 kalau tidak salah melawan Malut itu di pekan 21. Malut 4-0 sorry. Malut menang 4-0 melawan Persijap. Persijap juga walaupun banyak pemain baru juga belum ada perubahan nih. Jadi kemungkinan degradasinya cukup tinggi Persijap. Persebaya tertahan di posisi 5
Sekarang sama poinnya dengan Persita. PSM jadi posisi 7. Arema di posisi 8. Arema juga cukup bagus ya semenjak mendatangkan rombongan dari Persija. Rio Matsura, Rio Fahmi cukup bermain bagus, menjadi man of the match kalau tidak salah di pertandingan kemarin. Arema harus diperhatikan juga selain Bayangkara pada pertandingan kedua ini. Kemenangan 3-0 ya, cukup telak melawan Semen Padang. Padahal Semen Padang mempunyai tren positif di putaran kedua, tapi Arema berhasil menghajar 3-0 melalui gol Vinicius 2 gol dan Gustavo Franca. Vinicius juga buangan dari Borneo, itu cukup kaget juga saya karena tidak jelek sebenarnya Joao Vinicius di putaran pertama di Borneo, bisa membuat Borneo di perebutan gelar, tapi entah kenapa alasan dia dibuang. Itu terbukti di Arema dia cukup gacor ya. Gustavo Franca juga cukup bagus di Arema ini. Persija sepertinya bingung juga Persija. Dua playmaker, sebenarnya Persija butuh 2 playmaker. Tapi Rio Matsumura dan Gustavo Franca dibuang. Ternyata di klub barunya Rio Matsumura bagus di Bayangkara dan Gustavo Franca bagus di Arema. Di zona degradasi tetap Persis Solo, Persija Jepara dan Semen Padang masih tetap di 16, 17, 18. Persijap di 12 poin, Persis Solo di 12 poin, Persijap di 15 poin, sama dengan Semen Padang di 15 poin. Jadi belum ada perubahan berarti di pekan 21. Oke, itu aja. Nanti kita update lagi setelah pertandingan Persib menjamu Ratchaburi. Hasil dari Persib kita akan buat konten lagi. Apabila ada kritik dan saran, mohon masukannya agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh.